Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Mari Bahtiar, terutama bagi kelas 7. Selamat datang dan selamat belajar di tingkat menengah ya. Setelah sebelumnya belajar di tingkat dasar, baik di SD maupun MI, sekarang sudah ke tingkat SMP atau MTS. Mudah-mudahan lebih dewasa dan juga mudah-mudahan mencintai matematika. Baik, kita akan belajar bilangan bulat. Ini sebenarnya sudah dipelajari di tingkat dasar, tapi akan lebih diperdalam. Oke, dari bilangan bulat. Pertama, pengertian bilangan bulat. Pengertian bilangan bulat. Bilangan bulat itu apa sih? Bilangan bulat itu ternyata terbagi 3 bagian. Pertama, bilangan bulat positif, nama lainnya bilangan asli. Tuh, 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Kemudian bilangan 0, angka 0. Kemudian yang ketiga bilangan bulat negatif, dari negatif 1 sampai dan seterusnya. Nah, ini adalah bilangan bulat terdiri dari 3. Kita lihat bisa dibuat garis bilangan. Nah, ini 0 di tengah-tengah, bilangan netral, tidak positif, tidak negatif. Kemudian ini bilangan bulat positif atau nama lainnya bilangan asli. Kemudian ini bilangan bulat negatif. Nah, antara 0 dengan bilangan asli, nama lainnya adalah bilangan cacah. 0 digabung dengan bilangan asli atau bilangan bulat positif, nama lainnya bilangan cacah. Oke, pada garis bilangan ini semakin ke kanan semakin besar ya. Jadi ini kecil-kecil ke sana semakin besar. Maka kita bisa membandingkan antara satu bilangan dengan bilangan yang lainnya. Contohnya, 3 itu pasti lebih besar daripada negatif 5 karena 3 ada di sebelah kanan, negatif 5 ada di sebelah kiri. Jadi sebelah kanan lebih besar daripada sebelah kiri. 0 juga lebih besar dari negatif 517. 0 sebelah kanan, negatif 517 sebelah kiri. Kemudian negatif 5176 lebih besar daripada negatif 6000. Nah, ini pasti ini di sebelah kanan, ini di sebelah kiri. Jadi untuk bilangan negatif itu, kalau misalkan angkanya lebih besar, maka nilainya akan semakin kecil. Ini angkanya kecil, nilainya akan semakin besar. Jadi ini lebih besar daripada ini. Ini ada di sebelah kanan, ini ada di sebelah kiri ya. Semakin ke kanan, semakin besar. Bagaimana semakin ke kiri? Berarti semakin kecil, kebalikannya. Contohnya, negatif 9. Negatif 9 itu lebih kecil daripada 0. Negatif 9 sebelah sini, 0 sebelah sana, sebelah kanan. Negatif 700 di sini. Ini 600 sebelah sini. Sangat jauh ya perbedaannya. Ini jelas negatif 700 lebih kecil daripada 600. Kemudian 67.890 itu lebih kecil dari negatif 67.800. Ini negatif ya, negatif 67.890 lebih kecil dari negatif 67.800 karena ini ada di sebelah kiri, ini ada di sebelah kanannya. Semakin ke kiri semakin kecil ya nilainya. Oke, paham ya, mudah-mudahan ya. Oke, sekarang kita teruskan. Kita sekarang bagian belajar penjumlahan dan pengurangan. Penjumlahan bilangan bulat, kita harus tahu aturan penjumlahan. Aturan penjumlahan itu bila keduanya sama, positif dengan positif, dan negatif dengan negatif, maka kedua bilangan dijumlah, kemudian tandanya tetap. Contohnya, kalau kata-kata begini kadang-kadang bingung, tapi kalau kita lihat contohnya, nah ini mah gampang ya, familiar. Nah, ini juga gampang ya. Ini soal gampang, soal gampang. Ini lihat dulu kita pengertian di sini. Positif bila keduanya sama. Jadi aturan penjumlahan itu kalau keduanya sama, positif dengan positif, ini juga positif dengan positif, maka kedua bilangan dijumlah. Jadi ini tinggal angka ini dengan angka ini dijumlah dan tandanya tetap positif. Jadi 2 tambah 5, 7, tandanya tetap positif jadi 7. Ini tinggal ditambahkan tandanya tetap positif dengan positif. Ini bilangan positif. Jadi tandanya tetap jadi bilangannya tetap bilangan positif. Nah, jadi 40. Begitupun ketika ada bilangan negatif ditambah dengan bilangan negatif. Jadi jangan bingung ya. Kadang-kadang kalau udah sini gampang, ketika ada penjumlahan bilangan dengan bilangan negatif, suka bingung. Nah, jangan, ini anggap saja dengan ini sama aja, sama seperti ini. Bedanya yang ini mau positif tambah positif, yang ini mah negatif tambah negatif. Aturannya juga sama.
Jadi tinggal dijumlah tanda tetap. Ini tinggal dijumlah tandanya tetap negatif. Jadi negatif 13 gitu ya nanti ya. Ini yang kedua. Nah, jadi ini tadi negatif 13. Yang ini coba berapa? Nah, negatif 19. Jadi gitu ya. Jadi kalau ada positif dan positif tambah. Negatif dengan negatif juga tinggal ditambah dan tandanya sesuai. Tetap gitu. Mudah-mudahan paham. Sekarang, nah bagaimana bila keduanya berbeda? Ada positif dengan negatif dan ada negatif dengan positif. Maka kedua bilangan dikurang. Jadi kalau berbeda itu tinggal dikurangi aja kedua bilangan. Tandanya ikut yang mana? Atuh, kan tandanya ada dua. Tandanya sesuai angka terbesarnya. Contohnya. Nah, ini berbeda, ini positif, ini negatif. Kita lihat tandanya dulu masing-masing ya. Ini tandanya nanti hasilnya tandanya negatif apa positif. Lihat yang besarnya. Oh, negatif. Ya, pasti negatif. Ini pasti negatif di sini ya. Ini tandanya yang paling besar ada di negatif, berarti negatif. Angka yang ada paling besar itu ada di negatif, berarti negatif. Ini angka yang lebih besar itu positif, berarti hasilnya positif. Ini angka yang paling besar itu positif, berarti hasilnya positif. Tinggal ini, tinggal dikurangi. 5 dikurangi 2, 3. Jadi negatif 3. Coba yang ini berapa? Nah, negatif 4. Benar, yang ini. Ini tadi positif ya. Tinggal dikurangi 8 kurangi 5. Jadi positif 3. Tinggal dikurangi 20 dikurangi 18. 2. Nah, begitu caranya. Jadi simpel, ada aturan penjumlahan itu ada dua poin ya. Ini poin pertama, ini poin kedua. Mudah-mudahan paham. Kalau tidak paham bertanya ya silahkan tanyakan kepada siapa saja. Kalau di channel ini berarti ditanyanya di komentar, kolom komentar. Oke, pengurangan bilangan bulat. Untuk aturan pengurangan supaya kita satu konsep gitu. Jadi aturan pengurangan itu bisa dibuat menjadi penjumlahan. Ini masih kalau bagi yang bingung secara langsung. Kalau bingung secara langsung buat aja menjadi penjumlahan. Setelah dibuat jadi penjumlahan, ikuti aturan penjumlahan. Contohnya nih, ada banyak contoh. Ini pengurangan, kita buat jadi penjumlahan 5 dikurangi 9 itu kita buat menjadi 5 ditambah min 9. Baru kemudian selesaikan seperti tadi. Ini coba berapa jawabannya? Kalau masih bingung berarti harus balik lagi ke aturan penjumlahan. Jawabannya negatif 4. Paling besar negatif. Kemudian tinggal dikurangi 9 kurangi 4, 5 itu 4, jadi negatif 4. Yang ini kalau dibuat penjumlahan negatif 9 ditambah negatif 3. Berapa coba jawabannya? Nggak usah bingung-bingung. Iya, negatif 12 ya, benar. Ini kedua bilangan yang negatif ditambahkan ya hasilnya pasti negatif. Tinggal 9 tambah 3, 12. Sekarang yang nomor 3 dibuat jadi penjumlahan begini ya. Baru dijumlahkan berapa? Gampang ya karena sama dengan nomor 2. Nah, negatif 11 sama ini ya, bilangan negatif ditambah dengan bilangan negatif. Kemudian kalau begini, kalau ada dua tanda negatif yang berdekatan, ini jadikan tambah. Jadi ini dibacanya 8 tambah 11. Yang ini dibacanya negatif 9 tambah 5. Yang ini dibacanya negatif 6 tambah 7. Gitu, tuh. Gampang kalau asalnya. Nah, ini gimana mengerjakannya? Coba dibuat ya. Negatif dengan negatif itu dibuat jadi tambah, jadi plus. Jadi tinggal 8 tambah 11. Gampang banget. Nah, ini. Sekarang ini negatif 9 tambah 5. Berarti konsep yang tadi penjumlahan. Berarti jawabannya berapa? Iya, negatif 4. Yang ini juga konsepnya berarti aturan penjumlahannya. Bagaimana jawabannya? Iya, jawabannya adalah 1. Itu. Mudah-mudahan paham ya. Amin. Kalau tidak paham, bertanya ya adik-adik semua. Sekarang kita ke pembahasan soal.
Nomor 1, selesaikan dengan menggunakan garis bilangan. Ini soalnya 2 tambah 3. Kalau nggak pakai garis bilangan gampang ya. Kemudian yang B, 5 diambil 7. Coba 5 diambil 7. Kalau pakai konsep tadi berapa jawabannya? Nah, kita cek nanti ya, benar nggak? Coba pertama yang 2 tambah 3 di garis bilangan. Ini garis bilangan dimulai dari 0 dulu ya. 0, 2 itu positif. Positif itu ke kanan. Jadi nanti ke kanan sebanyak 2. Oke, dimulai dari 0 ke kanan sebanyak 2. 1, 2. Kita kasih panah. Nah, itu panahnya 2. Kemudian ditambah 3. 3 positif. Berarti positif ke kanan juga. 3 kali. 1, mohon maaf. 1, 2, 3. Nah, 3 ya. Kita kasih panah. Udah beres kan? 2 tambah 3 sudah beres. Tinggal berarti dari ini mulai dari 0 jawabannya itu sampai ujung panah yang terakhir. Berarti kita hitung 1, 2, 3, 4, 5. Nah, berarti panahnya itu. Udah itu jawabannya. Berarti jawabannya berapa? Jawabannya berarti 5. Nah, itu ya. Jadi 2 tambah 3 sama dengan 5. Mudah-mudahan paham ya. Ingat, dimulai dari 0. Sekarang B, 5 dikurangi 7. Ingat, aturan pengurangan itu kita buat jadi penjumlahan. Jadi 5 dikurangi 7 sama saja dengan 5 ditambah negatif 7. Oke, kita lihat ya. Pertama mulai dari 0, kemudian mulai dari 0 di sini 0 itu ke 5. 5 berarti positif. Jadi dari 0 ke kanan sebanyak 5 kali. 1, 2, 3, 4, 5. Buat panahnya. Nah, itu ya. Kemudian ditambah negatif 7. Nah, berarti jangan ke kanan, ke kiri karena negatif. Ditambah negatif 7. Berarti kita hitung 7 kali ke kiri. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, buat panahnya. Nah, itu panah, hasil panah dari dan negatif 7. Nah, kemudian hasilnya solusinya mulai dari 0 sampai panah yang terakhir. Berarti dari 0 di sini sampai panah terakhir. Berarti mulai dari sini 0 ya. Kita hitung 1, 2. Nah, berarti itu jawabannya ini. Berarti jawabannya berapa? Negatif 2. Sama dengan negatif 2. Sama enggak dengan tadi yang dicoba terlebih dahulu sebelum pakai garis bilangan? Mudah-mudahan sama gitu ya. Mudah-mudahan mengerti. Sekarang kita bahas soal yang kedua. 4 ditambah min 6 dikurangi negatif 5 dikurangi 7. Yang ke nomor 3 ini. Jawab nomor 2 dulu. Nah, ingat ya, kita buat ini jadi penjumlahan semuanya. Ini udah penjumlahan. Ini kalau ada 2 tanda berdekatan jadiin tambah saja ya tadi. Kemudian kalau ada min itu berarti tambah min 7. Ini tetap, ini tuh, ini 2 berdekatan jadi tambah. Kemudian yang min ini jadi 2 tambah min 7. Kita keselesaikan satu-satu. 4 ditambah negatif 6, pasti negatif. Selisihnya 2, perbedaannya 2, dikuranginya 2, berarti negatif 2. Jadi ini negatif 2. Yang ini tinggal ditulis saja ya. Kemudian negatif 2 tambah 5. Ingat, yang gede positif berarti hasilnya positif. Tinggal dikurangi ini, 5 dikurangi 2, 3. Jadi positif 3. Tuh, positif 3. Ya, yang ini yang tadi. Kita kerjakan satu-satu. Sekarang yang terakhir. Coba hasilnya berapa? Iya, benar. Negatif 4. Mantap. Sekarang nomor 3. Tanpa menghitung satu persatu, bukan 1 tambah 3, 4. 4 tambah 3, 4 tambah 5, 9. Lama ya. Ini kalau ada konsep begini, kita bisa buat. Nah, seperti ini. Sebenarnya titik-titiknya kita bisa buat di sini seperti ini biar lebih. Ini kan bedanya 22 tuh. Jadi sebelum 99 pasti 97, sebelum 97 pasti 95 gitu ya. Karena dibuat begini supaya bisa kita pasang-pasangkan. Jadi kalau ada soal seperti ini, misalkan penjumlahan dari 1 sampai 100 dipasang-pasangkan saja.
Kita pasangkan 1 dengan 99, 3 dengan 97, 5 dengan 95, 7 dengan 93. Semuanya kalau dipasangkan hasilnya 100 ya. Maksudnya 1 dengan 99 kalau dijumlahin 100, 3 dengan 97 juga 100, 5 dengan 95 juga 100, 7 dengan 93 juga 100. Ada berapa pasang? Nah, ada berapa pasang? Yang bingung ada berapa pasang? Oke, kita lihat dulu. Kalau dari 1 sampai 100 itu kan ada 100 angka. Sedangkan kan ini selang 22. Berarti ini enggak ada 100 angka. Dibagi 2 ya. 100 dibagi 2 berapa? 50. Berarti ini ada 50 angka. Dari 1 sampai 99 ini yang bedanya 22 ini ya. Yang loncat 1 ini ada 50 angka. Kemudian dari 50 angka itu dipasang-pasangkan. Jadi 50 orang misalkan dipasang-pasangkan 2 orang. Jadi ada berapa pasang? Ada 25. Jadi di sini ada 25 pasang. Yang masing-masing pasangannya 100. Berarti jawabannya tinggal 25 kali 100, 2500. Jadi ini kalau jumlahkan 2500. Kalau tidak percaya silahkan jumlahkan satu-satu. Cuma capek. Itu ya, konsep ini adalah soal yang hot, tapi dengan pendekatan berbeda kita bisa mengisi lebih cepat. Sekarang yang B. Nah, ini bagaimana? Apakah ini juga dipasang-pasangkan? Boleh saja dipasang-pasangkan, tapi ini ada cara lain, nggak usah kita pasang-pasangkan. Nah, ini aja. 1 dikurangi 2 min 1, 3 dikurangi 4 negatif 1 juga ya. 1 dikurangi 2 kan plus 1 ditambah min 2, jadi min 1 ya. Ini juga negatif 1, ini negatif 1, ini negatif 1. Jadi semuanya negatif 1. Tapi sampai berapa negatif 1-nya? Ingat ini dari 1 sampai 100 ada berapa angka? Ada 100 angka. Nah ini kan masing-masing yang dijumlahin 2 angka. Berarti 100 bagi 2. Berarti ada sebanyak 50 angka. 50 angka yang negatif 1 semua. Berarti jawabannya berapa? Ada 50 ada negatif 1 sebanyak 50. Berarti jawabannya negatif 50. Itu yang dipelajari hari ini bilangan bulat di channel Mahdi Bahtiar. Mudah-mudahan paham, mudah-mudahan bermanfaat channel ini. Tetap semangat semuanya. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.